Suasana di pagi hari di kandang kita kasih menu makan pagi ini dengan Azula microphylla dicampur dengan bahan limbah pertanian, dedak padi dan nasi aking. Kita tambahkan sedikit pur ya dan konsentrat, sedikit aja. Ini entok jumbonya lagi makan. Kalau kita perhatikan, saat ditambahkan Azula pada pakan itu nafsu makannya lebih bagus ya. Entok-entok ini nafsu makan terhadap pakan itu lebih lahap teman-teman. Yang saya perhatikan seperti itu ya. Apa karena Azula ini memiliki ini ya, rasa yang enak ya. Dia teksturnya lembut teman-teman, Azula ini, dan mudah terurai di pencernaan, mudah hancur ya. Jadi mudah terserap oleh sistem pencernaan si unggas. Azula microphylla ini. Jadi Azula microphylla ini setelah kita pelajari mengandung mikroalga juga di dalam sela-sela daunnya. Pori-pori daunnya mengandung mikroalga, di mana mikroalga ini mampu mengikat nitrogen di udara, nitrogen dari hasil penguraian dari amonia ya, amonia dari metana, dari kotoran-kotoran hewan maupun pembusukan bahan organik sehingga menjadi metana, dan metana berubah menjadi diurai kembali menjadi nitrogen ya oleh bakteri. Nitrogen yang terbang bebas di udara, sekitar 78% kandungan nitrogen di udara kita ini. Banyak sekali ya. Dan juga tanaman Azula ini menyerap karbon dioksida menjadi biomasa, menjadi tanaman ini. Selain juga dia menyerap nutrisi yang dari air ya, melalui akarnya. Jadi dia mendapatkan dua sumber nutrisi, dari akar maupun dari daunnya. Dari daunnya dia dapat nutrisi dari mikroalga, dari akarnya juga ada bakteri-bakteri untuk mengikat nitrogen juga sama. Jadi dari akar dan daun dia dapat nutrisi Azula ini, sehingga nutrisinya terakumulasi di dalam biomasa Azula ini. Sekitar 30-40% tanaman ini mengandung protein. Cukup tinggi ya teman-teman. Cuma memang kandungan airnya tinggi ya tanaman ini, bisa sampai 90% sampai 95%, tergantung dari medianya dan cahaya matahari, intensitas cahaya matahari. Kalau pemberian Azula ini dalam bentuk kering akan lebih maksimal ya. Cuma memang agak ribet, harus mengeringkan dulu. Kalau dalam bentuk basah jangan terlalu banyak, supaya konsumsi bahan keringnya nggak berkurang banyak ya. Karena kalau makan tanaman ini yang kandungan airnya banyak, dia cepat kenyang teman-teman, sehingga asupan pakan sesuai takarannya akan berkurang.
Jadi kalau lebih baik dalam bentuk kering yang paling bagus. Atau tanaman ini bisa dihancurkan dulu, dilembutkan, baru itu lebih bagus, lebih cepat terserap, sehingga konsumsi pakan si entok ini akan lebih banyak atau sesuai dengan takaran kita hariannya. Entok ini kita kasih pakan 1 on sampai 1,15 on per hari ya untuk indukan. Untuk anakan kurang lebih di bawahnya itu sedikit, dan kadang lebih banyak juga karena butuh untuk proses pertumbuhan ya, sesuai dengan umur si entok. Ini juga lagi kita teliti tentang penggunaan pakan jika berbasis azolla ya, sedang kita teliti terus ransum pakan yang paling maksimal seperti apa, seperti itu ya teman-teman, sehingga dengan skala kecil ternak kita tidak terlalu ini ya berat dari operasional. Ketika kita kasih ransum ini, ransum A, ransum B, C, D, E, yang paling optimal seperti apa, kalau skala kecil itu mudah terpantau ya, dan operasionalnya ringan. Ketika sudah ketemu rumusnya, baru dibesarkan skala yang lebih besar lagi ya, dengan konsep semi pakan alami seperti ini. Kalau untuk bobot biasanya sih dibanyakin yang unsur karbohidratnya. Kalau azolla ini untuk mendongkrak pertumbuhan teman-teman, tapi harus diimbangi dengan karbohidrat supaya mendongkrak atau keseimbangan pertumbuhan si unggas ini lebih maksimal, berbobot juga. Kita pernah dulu banyakin azollanya, karbohidratnya sedikit seperti nasi aking dan bekatulnya sedikit, itu entoknya ini cepat gede tapi ringan, badannya ringan. Tapi ketika kita kasih 50% bekatul dan aking, istilahnya sumber energinya 50%, sisanya adalah campuran hijauan seperti ini, terus berupa sumber protein dan serat gitu ya, itu lebih seimbang ternyata pertumbuhan dan bobotnya. Ketika pertumbuhan cepat nggak diimbangi bobot, itu kelihatan besar tapi ringan si entok ini. Pernah kita terjadi seperti itu ya, karena kita terlalu euforia dengan azolla waktu pertama kali kita kasih banyak-banyak, tapi bekatulnya dan nasi akingnya sedikit, itu pertumbuhannya cepat tapi ringan entoknya. Ketika ditimbang ringan. Kita masih terus bereksperimen, riset supaya terjadi keseimbangan nutrisi itu harus ransumnya seperti apa, seperti itu ya. Oke sedulur, mungkin seperti itu sharing-sharing pagi ini. Tadi malam habis hujan sih, habis hujan kelihatan ini gesek. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.